Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartanto Iskandar. Ohayo gozaimasu. Di sini kita akan belajar tentang materi jadwal pelajaran. Misalnya, belajar bagaimana cara kita menyebutkan nama-nama hari dalam bahasa Jepang, bagaimana cara kita menyebutkan mata pelajaran dalam bahasa Jepang. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa menanyakan jadwal pelajaran dalam bahasa Jepang kepada teman kalian. Kalian bisa menjelaskan jadwal pelajaran dalam bahasa Jepang kepada teman kalian. Sampai sini paham? Ya, selanjutnya adalah kosakata mata pelajaran dalam bahasa Jepang. Ya, namanya juga jadwal pelajaran udah pasti menanyakan kosakata mata pelajaran. Nah, di sini ada kosakata mata pelajaran. Kita mulai aja dari yang pertama, sugaku. Sugaku itu memiliki arti matematika. Sugaku itu adalah matematika. U-nya itu kan double, maka cara membacanya inotasinya dipanjangin aja, sugaku, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah geijutsu. Geijutsu itu artinya adalah SBK atau seni budaya dan keterampilan. Dan yang ketiga adalah eigo, bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris. Selanjutnya adalah Indonesia Go, artinya adalah bahasa Indonesia. Pokoknya kalau ada akhiran go itu artinya adalah bahasa. Berarti kalau bahasa Sunda, Sunda Go, begitu ya. Ya, selanjutnya adalah agama. Agama dalam bahasa Jepang adalah Sukyo. Seperti yang tadi saya jelasin, jika hurufnya double maka inotasinya panjang, Sukyo ya. Selanjutnya adalah rekisi. Rekisi itu artinya adalah sejarah Indonesia atau sejarah rekisi. Selanjutnya adalah olahraga. Olahraga dalam bahasa Jepangnya adalah taiku. Nah, hurufnya double maka inotasinya panjang, taiku. Sampai sini paham? Lalu yang terakhir selanjutnya adalah Nihongo, bahasa Jepang. Sensei, kan kalau secara tulisannya Nihongo, tapi kok dibacanya Nihongo? Karena N dalam bahasa Jepang dibacanya eng, maka otomatis di sini seperti N-nya double, makanya Nihongo bacaannya. Ya, selanjutnya ada nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Sama seperti bahasa Indonesia, bahasa Jepang nama-nama hari itu jumlahnya tetap ada 7. Ya, cuman yang membedakan adalah coba kalian perhatikan akhiran katanya semuanya sama dari hari Senin sampai Minggu, yobi 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 yobi. Nah, yang membedakan adalah kata depannya. Jadi, saran saya adalah kalau kalian ingin menghafal nama-nama hari dalam bahasa Jepang, kata depannya aja. Misalnya seperti ini, Getsu, Ka, Sui, Moku, Kin, Do, Nichi. Getsuka, Sui, Moku, Kin, Do, Nichi. Gitu aja. Getsuka, Sui, Moku, Kin, Do, Nichi. Kalau kalian menghafalnya secara seperti itu, maka kalian akan cepat hafal nama-nama hari dalam bahasa Jepang karena udah pasti akhirnya sama, yobi 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 yobi. Dan kalau kalian menghafalnya berurutan, Getsuka, Sui, Moku, Kin, Do, Nichi, udah pasti itu artinya pasti sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sampai sini paham? Maaf ya, jadi saya nggak menjelaskan secara rinci karena ini sudah tertera gambar. Tinggal kalian bagaimana cara menghafalnya. Seperti itu. Ya, selanjutnya adalah pola kalimat. Yang pertama adalah berfungsi menyatakan kapan suatu mata pelajaran diajarkan. Berarti kan kapan sih guru si A itu ngajarnya di kelas kalian. Nah, fungsinya seperti itu. Polanya adalah di sini dalam kurung kata benda mapel. Kata benda itu kan istilahnya non, tapi ini lu abaikan aja, kita fokusnya di mapel. Berarti kalian isi dengan menggunakan kosakata mata pelajaran.
Tadi yang sudah saya jelasin. Wa ini adalah partikel, artinya adalah. Di sini dalam kurung lagi kata benda hari. Berarti kalian isi dengan menggunakan kosakata hari dalam bahasa Jepang. Lalu ditambahkan des di belakangnya. Di tulisannya sih desu, tapi dibacanya des. Berarti mapel wa hari des. Oke, kita lanjut ke contoh percakapannya. Misalnya di sini saya masukkan kosakata mata pelajaran bahasa Jepang. Ini ya, bahasa Jepang itu artinya adalah bahasa Jepang itu dalam bahasa Jepangnya adalah nihongo. Ya. Nihongo. Nah, harinya di sini misalnya saya kasih contoh kayobi. Kayobi itu kan artinya hari Sasa. Maka menjadi nihongo wa kayobi desu. Nihongo wa kayobi desu artinya adalah bahasa Jepang hari Sasa. Misalnya mapelnya kalian isi menggunakan kosakata mata pelajaran lain, misalnya bahasa Inggris boleh. Berarti nihongonya diganti ego. Ego wa kayobi desu. Pelajaran bahasa Inggris hari Sasa. Misalnya kebetulan hari Sasa sama kayak bahasa Jepang, bahasa Inggris itu hari Sasa. Kalau beda harinya ya udah kalian ganti menggunakan kosakata hari yang lain. Terus juga apakah bisa menggunakan kosakata mata pelajaran produktif? Bisa. Yang penting sesuaikan aja dengan pola kalimatnya. Berarti di sini kalian isi menggunakan mapel mata pelajaran produktifnya apa sesuai dengan jurusan kalian. Begitu ya. Nah, untuk yang nomor 1 ini adalah bentuk pertanyaan. Nah, bagaimana cara kita menanyakan jadwal mata pelajaran seperti yang tadi di pembukaan saya jelasin seperti ini. Polanya adalah sebutkan mata pelajaran yang ingin kalian tanyakan, lalu ada kata itsu. Itsu itu dalam bahasa Indonesia adalah kapan. Misalnya nihongo wa itsu desu ka? Kapan pelajaran bahasa Jepang? Misalnya kalian isi menggunakan kosakata mata pelajaran MTK. Sugaku wa itsu desu ka? Kapan pelajaran matematika? Lalu bagaimana cara kita menjawabnya? Berarti di sini tadi ya sugaku. Sugaku wa misalnya hari apa? Hari Jumat. Kinyobi desu. Sugaku wa kinyobi desu. Berarti pelajaran matematika hari Jumat. Sampai sini paham? Ya. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung menuju slide selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah ada pola kalimat yang berfungsi menyatakan mata pelajaran yang diajarkan pada hari tertentu. Menyatakan mata pelajaran yang diajarkan pada hari tertentu. Misalnya mata pelajaran matematika adanya hari apa aja sih gitu. Seperti itu ya. Langsung aja ke polanya. Di sini kata benda hari, ini kata benda mapel, o benkyo shimasu. Misalnya harinya kita isi menggunakan hari Rabu. Hari Rabu bahasa Jepangnya adalah suyobi. Misalnya mata pelajarannya kita isi menggunakan kosakata sugaku, artinya matematika. Menjadi seperti ini. Suyobi ini sugaku o benkyo shimasu. Hari Rabu belajar matematika. Kalau kalian menggunakan hari lain boleh, menggunakan mata pelajaran lain boleh, sesuaikan aja dengan jadwal kalian. Ya. Sekali lagi, mata pelajarannya boleh dimasukin menggunakan mata pelajaran produktif. Yang penting sesuaikan aja dengan jadwal dan pola kalimatnya. Ya, selanjutnya bagaimana cara kita menanyakannya? Polanya adalah nama hari, ni nani o benkyo shimasu ka? Jadi pada hari titik-titik belajar apa? Nah, karena tadi jawabannya adalah hari Rabu atau suyobi, maka otomatis saya menanyakannya hari Rabu juga. Suyobi ni nani o benkyo shimasu ka? Hari Rabu belajar apa? Suyobi ni sugaku o benkyo shimasu. Hari Rabu belajar matematika. Seperti itu. Sampai sini paham? Oke. Nah, yang terakhir adalah menyatakan dua hal yang setara secara berurutan. Maksudnya dua hal yang sama. Misalnya, kalau tentang hari ya hari. Kalau tentang mata pelajarannya tentang mata pelajaran. Jadi nggak boleh dicampur aduk. Misalnya hari sama mata pelajaran itu nggak bisa. Harus hari mata pelajaran. Ini sebenarnya fungsi dari si to ini ya, to. Menyatakan dua hal nih si to.
Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Polanya adalah kata benda mapel wa kata benda hari 1 dan kata benda hari 2. Misalnya kata benda mapelnya di sini saya isi ego bahasa Inggris. Karena misalnya ego atau bahasa Inggris ini adanya 2 hari, jadi lebih dari 1 hari. Misalnya hari Selasa dan Kamis. Kayobi Sasa, Mokuyobi Kamis. Ego wa kayobi to Mokuyobi desu. Bahasa Inggris hari Selasa dan Kamis. Biasanya dalam tingkat SMK yang mata pelajaran lebih dari 1 hari, misalnya 2 hari, 3 hari, biasanya mata pelajaran produktif. Nah, misalnya di sini boleh kita isi menggunakan mata pelajaran produktif. Misalnya mata pelajaran produktif IL atau instrumentasi logam. Misalnya PMP. PMP wa kayobi to mokuyobi desu. Misalnya pelajaran PMP hari Selasa dan Kamis. Misalnya mata pelajaran produktif RPL, basis data. Basis data wa kayobi to mokuyobi desu. Pelajaran basis data hari Selasa dan Kamis. Pokoknya sesuaikan aja dengan mata pelajaran produktif setiap jurusan yang kalian ampuh. To itu artinya dan ya. Tapi kalau lebih dari 2, jabarin aja. Misalnya, eigo wa kayobi mokuyobi kinyobi desu. Artinya bahasa Inggris hari Selasa, Kamis, Jumat. Begitu ya dijabarin. Kalau cuma 2, pakai partikel to. Artinya dan, cukup 2. Kalau lebih dari 2, nggak boleh pakai partikel to. Harus dijabarin. Sampai sini paham? Ya, selanjutnya yang terakhir adalah fungsinya misalnya pada suatu hari ada pelajaran apa aja. Kalau tadi kan suatu mata pelajaran adanya di hari apa aja. Kalau sekarang pada hari tertentu atau pada suatu hari adanya pelajaran apa aja. Misalnya pada hari Jumat jadwalnya itu PJOK, agama, matematika, bahasa Inggris, seperti itu. Ya, kita langsung ke contohnya. Polanya hari wa mapel 1 to mapel 2 o benkyo shimasu. Jadi artinya adalah pada suatu hari titik-titik belajar mapel titik-titik dan mata pelajaran titik-titik. Misalnya kinyobi wa tai kuto sukyo o benkyo shimasu. Hari Jumat belajar PJOK dan agama. Maksudnya hari Jumat jadwal pelajarannya PJOK dan agama. Sama seperti tadi, kalau lebih dari 2 jabarin aja. Misalnya pada hari Jumat itu jadwalnya ada 4. Misalnya PJOK, agama, bahasa Inggris, matematika. Jabarin aja misalnya seperti ini. Kinyobi wa tai iku sukyo ego sugaku o benkyo shimasu. Boleh dijabarin berapapun jumlahnya asalkan diakhiri dengan kalimat o benkyo shimasu di belakangnya ya. Sama kayak tadi. Berapapun jumlah harinya di suatu mata pelajaran yang penting diakhiri dengan kata des di belakangnya. Sampai sini paham? Ya, semoga paham ya. Cukup sekian dari saya. Jika penjelasan saya kurang jelas dan kecepatan, mohon dimaafkan. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya aja di bagian kolom komentar ataupun kalian boleh tanya via WhatsApp. Arigatou gozaimasu. Terima kasih atas perhatiannya.